Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki video, kita akan membahas tentang apa itu korupsi. Korupsi secara tidak langsung merupakan salah satu perilaku yang merugikan banyak pihak. Dari korupsi ini ialah seorang yang mengambil hak yang seharusnya bukan miliknya. Dari berbagai macam terjadinya korupsi, salah satunya negara kita itu, Indonesia, merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak masalah tentang korupsi. Maka setelah ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dalam korupsi itu tersendiri. Maka setelah ini akan kita simak video yang akan kita tonton. Langsung saja ke videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama podcast Mendadak. Perkenalkan, saya Fadil Japat dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah sebagai host. Kanan saya ada rekan saya atau presenter atau pemateri yang bernama siapa? Nama saya Nur Rahmadiza dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Semester 1. Oke. Diri saya Nama saya Nafaturania dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu sebelah kanan saya dari timur, sebelah kiri saya dari barat. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan nih terkait korupsi di Indonesia ini kan sangat merajalela ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang korupsi di Indonesia ini? Oke, baik. Mungkin kalau menurut tanggapan saya sendiri itu kan korupsi itu dimulai dari pemerintahnya ya. Dan juga aturan yang kayak kurang ketat yang menjadi efek masyarakat itu tidak jerak. Nah, gitu contohnya. Seperti kayak misalnya pinjol. Nah, pinjol itu kan kenapa nggak diberantas secara keseluruhan? Karena emang di dalamnya itu terkait. Ada pelindung. Ya, ada pelindung seperti kayak oknum. Ya, kayak oknum. misalkan Ya. kita punya kasus. Nah, polisinya tahu nih kita nih Iya. ada kasus. Nah, bagaimana supaya Tidak ketahuan kita nyogok? ketahuan. Nah, itu salah satu menurut saya. Nah. Jadi dari kasus pinjol itu tuh mungkin menjadi bukti mengapa korupsi itu bisa menyebar luas ya, karena dari pihak tersebut itu menjadi benteng atau pelindung bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang Ya. yang punya kasus. ya gitu. bagi Baik, orang-orang baik. yang terjun di dalam Di dunia. dalam dunia itu kan korupsi. Oh, jadi orang-orang ini menyogok oknum-oknum polisi yang menerima sehingga mereka itu bebas dari hukuman. Ya. Oh, baik seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan nih ke pemateri selanjutnya. Bagaimana sih tanggapan saudara tentang korupsi di Indonesia ini kan termasuk yang sangat tinggi ratingnya. Nah, bagaimana tanggapan Anda supaya kita nih pandangan dulu terhadap korupsi di Indonesia itu bagaimana pandangannya? Oke, kalau menurut saya sih mungkin korupsi itu diadain dari rasa ketidakpuasan seseorang. Iya. Jadi kan mungkin semua orang tuh ada yang ngerasa nggak puas nih sama apa yang dia miliki, atau dia korupsi. Nah, contohnya kayak seperti polisi itu kan kayak ngadain nilang gitu. Padahal kita udah sesuai lah, kayak kita bawa STNK, BOSIM gitu ya. Tapi tetap ditilang dan keterangannya tuh nggak jelas. Jadi mungkin dari situ dari polisinya juga seharusnya mereka tidak melakukan itu, karena itu dapat menimbulkan korupsi. Oh, baik. Korupsi. Oh, baik. Nah, dari itu berarti balik lagi kesadaran diri masing-masing ya. Iya. Nah, kalau tanggapan saudara nih, bagaimana nih kasus dari yang SIM tadi dan STNK tadi? Bagaimana supaya kita nih mulai dari diri sendiri, bagaimana agar kita tidak korupsi, kayak hal-hal kecil aja seperti itu kita bisa korupsi. Nah, bagaimana supaya tidak korupsi? Dari yang kayak contoh tadi polisi yang ngambil uang, ngambil keuntungan dari masyarakat. Nah,
Nah, itu bagaimana tanggapannya supaya kita tidak korupsi seperti itu? Dari Adijah tentang bagaimana, kan apa tadi pendapat Adijah? Kayak polisi yang menilang orang. Nah, itu termasuk iya tuh termasuk kayak yang sangat ini kan di Indonesia ya, sangat disepelekan gitu kan ibaratnya ya. Nah, ini bagaimana nih di Indonesia ini kayak kita buat SIM tuh bayar. Nah, itu tuh udah jadi yang lumrah gitu, kayak udahlah nggak apa-apa emang begitu. Nah, gimana supaya kita nih tidak seperti itu gitu? Oke, balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau misalnya kita udah kayak menanamkan sikap kayak anti korupsi itu, terus jujur dalam melakukan hal apapun, terus amanah ketika kita dikasih kayak perintah A gitu, nggak nyeleweng atau nggak memutarbalikan fakta yang ada gitu. Berarti balik lagi ke diri kita Ya, masing-masing. balik lagi Ke diri introspeksi diri sih. Oh iya, betul. Nah, kan sudah tahu nih korupsi itu termasuk tindakan yang sangat tidak boleh. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak korupsi atau anti korupsi? Nah, untuk saudara Jijah nih gimana nih kita nih supaya tidak supaya kita nih termasuk orang-orang yang anti korupsi, termasuk orang-orang yang berintegritas. Nah, itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih kita menanamkan rasa kepuasan dulu terhadap diri kita. Jadi Betul. kalau seandainya ada orang yang nggak puas pasti dia korupsi gitu. Jadi Iya, betul. kita harus puas dengan apa yang dikasih dengan Allah. Berarti kita harus bersyukur ya. Oh baik, berarti kita harus bersyukur. Nah, yang kedua balik lagi ke diri kita sendiri bahwa kita tuh nggak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan nih dari pemateri kita ini yang sangat luar biasa. Ya, jadi kesimpulannya korupsi ini merupakan tindakan yang sangat-sangat harus kita hindari lah. Kayak korupsi itu nggak mesti kayak korupsi 271 triliun itu ya korupsi. Maksudnya kita nih di sini dari hal kecil dulu, seperti kita datang ke kelas telat waktu, kita sering misalnya kita janjian jam 7, datang jam 11. Nah, itu termasuk korupsi waktu. Nah, itu juga nggak boleh ya, seperti gitu ya. Tidak boleh. Nah, berarti kita harus bagaimana sih supaya kita nih mencegah korupsi ini? Ya, balik lagi seperti yang tadi dikatakan oleh materi, kita harus amanah, fatona, tablik, dan sidik. Nah, itu juga termasuk sifat-sifat Rasul yang harus kita tiru. Nah, baik, mungkin sekian podcast mendadak ini. Ya, sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita mahasiswa sebagai penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.